Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Juru Selamat, junjungan Tuhan dan Allah kami, sahabat kami yang sejati. Kalau kami semua berdiri di hadirat-Mu, izinkan kami merendahkan hati kami, kemudian memadu jiwa kami, roh kami, lalu memandang Tuhan dan berseru bersama, haleluya, karena kebaikan-Mu yang tidak terkira atas kami. Kami percaya, kami yakin, kami sudah mengalami Tuhan yang menuntun kami sepanjang minggu yang sudah berlalu. Dan kini kalau kami ada di hadirat-Mu, kami mau supaya Tuhan meneguhkan kami lewat sabda-Mu, agar kami kuat, agar kami kokoh, agar kami tabah, agar kami disemangati untuk menjalani hidup dengan penuh kepastian, bahwa di dalam dan dengan Tuhan sajalah sahabat kami yang sangat baik itulah. Kami punya jaminan menikmati berkat, jaminan untuk kuat secara fisik, jaminan untuk sejahtera, jaminan untuk melihat anak cucu diberkati oleh Tuhan. Karena itu sembari kami tunduk kepala, kami menyerahkan peluang perenungan sabda-Mu dan memohon, kiranya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Allah memberkati kami ya Bapa. Kiranya di dalam nama Tuhan Yesus semua kuasa kegelapan Tuhan hancurkan, dan biarlah damai dan sukacita Tuhan Allah menyertai kami, dan biarlah semua kami dituntun oleh Roh-Mu masuk ke dalam kebenaran-Mu, diberkati, diteguhkan untuk menjadi berkat dalam tangan Tuhan. Karena itu sekali lagi kami berendah hati dan memohon, kuduskan kami, layakkan kami menyambut sabda-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Kekasih jiwa. Haleluya. Amin. Silakan kekasih Tuhan duduk. Shalom. Sangat bersyukur kepada Tuhan setiap kali ada di sini. Bagaikan pulang ke rumah sendiri. Bayangkan sudah banyak tahun, puluhan tahun saya melayani bersama mulai dari awal gereja sampai pada saat ini. Dan adalah merupakan sukacita tersendiri bagi saya. Senang melihat generasi lama masih ada, Pak Odang, keluarga, dan semua masih ada. Dan melihat anak cucu, dan pasti semua senang untuk menyaksikan Tuhan memberkati. Doa saya adalah supaya kiranya jemaat kita GKRI Kelapa Gading yang dipimpin oleh Pendeta Randy dan Ibu Pendeta Moy akan terus diberkati Tuhan. Amin. Agar dari anak cucu kita banyak orang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, senang berada di tengah saudara sekalian. Hari ini kita akan masuk ke dalam perenungan yang sangat menarik, yaitu hikmat dan kuasa Allah. Kita sudah membaca teks dari Roma 11 ayat 25 sampai 36. Saya hanya akan membaca ayat yang ke-36. Ayat yang ke-36 dari Roma pasal yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Kalau kita mempelajari Alkitab, secara khusus kitab Roma, kita akan menemukan mulai dari pasal 9, pasal 10, pasal 11. Itu banyak sekali berbicara tentang Israel. Lalu kalau kita mengaitkan sabda atau firman ini dengan Israel, kita dibawa untuk melihat bahwa Israel masa kini yang ada di Timur Tengah adalah satu bangsa dengan jumlah penduduk sekitar 9.634.000 jiwa orang banyaknya. Lalu kita juga bisa melihat bahwa mereka adalah bangsa yang dianggap sangat cerdas, bangsa yang ada di depan. Kemudian kalau kita melihat misalnya dari sisi ilmu pengetahuan, ada kurang lebih 211 orang dari orang-orang Israel yang memperoleh apa yang disebut hadiah Nobel, hadiah ilmu pengetahuan dalam segala bidang. Sehingga olehnya kita sangat tercengang. Di negara kita, saya curiga belum ada satupun yang memperoleh hadiah Nobel. Ya tidak apalah, kiranya ke depan ada yang bisa memperoleh hadiah Nobel.
Lalu tatkala kita masuk ke dunia lain, dunia teknologi, pertahanan, militer, pertanian, dan katakanlah bidang apa saja. Ternyata mereka itu ada banyak langkah di depan dari bangsa-bangsa lain. Nah, sekarang kita tanya, mengapa demikian ya? Lalu ada orang Kristen yang berani menjawab, ya mereka ada di depan, mereka bangsa yang jumlahnya sedikit, tetapi mereka unggul dari bangsa-bangsa lain karena mereka adalah umat pilihan Tuhan. Amin. Nah, kedengarannya luar biasa ya, tidak salah. Mereka adalah umat pilihan Tuhan. Yang kedua ada yang berkata, oh mereka dipelihara oleh Tuhan secara khusus. Diperlakukan secara spesial dibanding dari bangsa-bangsa lain. Lalu ada juga yang berkata mereka diberi hak istimewa untuk menghidupi kehidupan secara berkualitas dibanding dengan kehidupan bangsa-bangsa lain di bawah kolong langit ini. Nah, semua kedengarannya benar. Tapi tahu masalahnya? Adakah kita sadar masalah dari pernyataan itu? Tuhan dibuat menjadi tidak adil. Tuhan dibuat menjadi Tuhan yang pilih kasih, pilih bulu. Ada orang khusus, yaitu Israel. Dan yang lain itu biasa-biasa saja. Apakah benar demikian? Memang firman sudah menegaskan bahwa segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Karena itu kita diminta untuk menyadari bahwa ternyata Tuhan Allah kita itu bukan seperti apa yang kita gambarkan dalam benak kita. Bukan Dia pilih bulu, bukan Dia tidak adil, bukan Dia mengutamakan Israel. Tidak. Karena perhatikan saja apa yang digambarkan oleh Tuhan Yesus tentang Tuhan Allah kita. Bahwa Dia maha baik sehingga Dia mengerunyakan panas dan hujan kepada siapapun. Dia memberi rezeki kepada siapa saja yang ada di bawah kolong langit ini. Matius pasal yang kelima ayat 45 sampai ayat 48. Karena Dia Tuhan Allah yang maha sempurna. Maka Dia tidak mungkin kurang dari sempurna. Amin. Amin. Dia tidak mungkin tidak adil, amin. Dia tidak mungkin seperti apa yang ada di dalam benak kita. Karena kita punya keterbatasan memahami Dia. Padahal tentang Dia dikatakan bahwa Ia bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Karena itu, untuk menolong kita memahami kebenaran tentang Tuhan Allah dan Israel serta kita, maka kita akan belajar tentang hikmat dan kuasa Allah. Hikmat dan kuasa Allah. Sebagai kunci untuk memahami Tuhan. Sebagai kunci untuk mengenal Dia dari dekat. Sebagai kunci untuk menghidupi dan menjalani jalan hidup kita dengan penuh kepastian bahwa kita tidak akan berbuat kekeliruan dalam mengenal Dia dan hidup sesuai dengan jalannya. Nah, karena itu pertama kita diminta untuk menyadari bahwa ternyata hikmat itu memberi pengetahuan tentang Allah yang Maha Kuasa. Untuk mengenal Tuhan Allah kita memerlukan hikmat. Mengapa? Karena hikmat memberi pengetahuan tentang Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Apa itu hikmat? Dan kalau kita berbicara tentang hikmat, maka hikmat itu adalah berasal dari kata hokma dan sofia. Kata hokma itu bahasa Ibrani, bahasa Perjanjian Lama. Sofia adalah bahasa Yunani, yang artinya adalah kualitas kecerdasan yang dibangun di atas atau di dalam kebenaran, keadilan, kejujuran, yang memberi pengetahuan yang nampak pada tiga sisi. Jadi kalau orang yang berhikmat itu ada kecerdasan khusus yang dibangun di dalam kebenaran, keadilan, kejujuran. Itu menjelaskan tentang kelebihan mereka yang berhikmat. Dalam hal ini ada tiga hal yang nampak. Yang pertama disebut prudence. Mungkin ada yang mengikuti
asuransi, prudence. Nah, apa artinya prudence? Prudence itu artinya kualitas, hakikat berpikir, bersikap, berkata, bertindak yang muncul dari hati untuk bertindak positif menghadapi hal-hal yang penting. Jadi kalau kita memiliki apa yang disebut prudence, itu berarti pada kita ada hikmat. Di mana ada kemampuan berpikir, bersikap, berkata, bertindak dari hati yang mengurus hal-hal penting. Orang yang mengurus hal-hal yang tidak penting, hal-hal kecil itu ternyata tidak berhikmat. Orang yang berhikmat adalah dia yang berpikir, bersikap, berkata, dan bertindak dari hati secara positif, menyikapi hal-hal yang penting dalam kehidupan. Yang kedua disebut ekspediensi. Ekspediensi ini adalah kualitas sifat berpikir. Kalau tadi hakikat berpikir, sekarang sifat berpikir, bersikap, berkata, dan bertindak dari hati secara positif yang menyenangkan menghadapi kemungkinan terjebak kepada kesalahan. Jadi di depan itu ada sesuatu yang memungkinkan kita terjebak pada kesalahan. Tetapi kalau ada hikmat, maka ada kekuatan yang disebut ekspediensi ini yang memberi kepada saya, kepada Anda, kepada kita kemampuan berpikir positif, bersikap positif, bertindak positif dari hati kita yang menyenangkan. Sehingga olehnya kita dapat menyikapi tantangan yang memungkinkan kita berbuat kesalahan, lalu kita keluar sebagai orang yang ternyata berbuat benar, berbuat adil, berbuat jujur. Nah, lalu ada yang ketiga, yaitu disebut tact. Ingat kata taktik, tact. Tact ini adalah kecakapan dan kecerdasan cara berpikir, cara bersikap, cara berkata, cara bertindak dari hati yang positif dengan penuh pertimbangan menghadapi orang lain dan mengatasi masalah. Jadi ada kemampuan dengan cara tertentu yang memberi kemampuan bagi kita berpikir, bersikap, berkata, bertindak dari hati untuk menghadapi orang dan mengatasi masalah. Sehingga orang yang berhikmat itu sebenarnya dia berdiri di atas masalah. Dia tidak membiarkan masalah menguasai dia. Tetapi apa kekuatan dari hikmat ini? Ternyata hikmat ini adalah Tuhan Allah sendiri. Bersumber dari Tuhan Allah sendiri. Karena kalau kita membaca di dalam Amsal pasal yang ke-8, kita akan mengerti bahwa Tuhan Allah menyebut diri dengan nama hikmat, hokmah, sang hikmat. Yang olehnya, tatkala kita memiliki hikmat, maka sebenarnya hikmat itu menolong kita mengerti tentang Tuhan Allah. Bagaimana dia mengelola ciptaannya. Tatkala kita membaca ayat-ayat yang ada di dalam pasal 11 ayat 25 sampai 36, kita menemukan ada amaran supaya kita tidak menganggap diri hebat, pandai, dan seterusnya. Karena kita diminta khususnya orang-orang Kristen di Roma dan itu juga ditujukan bagi kita untuk menyadari bahwa ternyata Tuhan Allah kita itu Tuhan Allah yang maha adil. Nah, tatkala kita diajarkan untuk menyikapi kebenaran tentang Tuhan Allah, maka dia memberi janji penebus yang sama untuk menebus semua orang Israel dan yang bukan Israel. Dia pun menjelaskan tentang dirinya sebagai Tuhan Allah yang maha baik, maha adil, yang menghapuskan dosa secara tuntas baik bagi Israel maupun bagi yang bukan Israel. Karena kalau kita baca sebegitu saja dari pasal 9, 10, 11, kita dibuat menjadi bingung bahwa seolah-olah Israel itu bangsa yang seperti telah saya sebut tadi. Karena mereka begitu hebat, maka kita menganggap bahwa Tuhan Allah memperlakukan mereka dengan istimewa.
dan kita diperlakukan secara tidak adil. Ternyata tidak. Karena di dalam pasal 9 ayat yang ke-6 dikatakan begini, tidak semua yang Israel adalah Israel. Apa maksudnya? Yang dimaksudkan dengan Israel di sini adalah mereka yang punya iman sama dengan bapa leluhur mereka yaitu Abraham. Di mana di dalam Galatia pasal yang ketiga diterangkan di sana bagi kita bahwa kita yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat diberi hak waris sama dengan Abraham, menerima warisan Tuhan Allah bagi Abraham untuk kita. Sehingga kita ini sebenarnya juga bahagian dari umat perjanjian Tuhan. Yang olehnya Tuhan Allah itu tidak berbuat tidak adil. Karena orang Israel yang durhaka, yang disebut murtad, hatinya jahat dan tidak percaya, juga dihukum oleh Tuhan. Dan bukan mereka itulah yang dimaksudkan akan diselamatkan. Tetapi umat pilihannya lah yang akan diselamatkannya. Dan kita bersyukur bahwa kita punya bahagian sebagai umat pilihan Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, dengan demikian, tatkala Tuhan memilih Israel, Dia memilih dan memberi hak istimewa untuk menghadirkan Sang Penebus, Sang Juru Selamat, Sang Mesias. Tatkala Tuhan memanggil bagi dirinya Israel melalui panggilan Abraham bapa leluhur mereka, tujuannya adalah supaya Tuhan menyatakan kedaulatannya, kuasanya dalam sejarah umat manusia dengan menghadirkan Juru Selamat yang menyelamatkan semua manusia dari dosa. Karena itu, kita harus mengerti tentang Israel itu dari sisi lain. Karena mereka memang umat pilihan Tuhan. Lalu kita, bukankah kita juga dipilih oleh Tuhan? Karena mereka yang terpilih, yang terpanggil oleh Tuhan akan menemukan diri sedang mengakui dan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya. Sehingga kita juga punya panggilan keselamatan yang sama. Amin. Efesus pasal 1 nanti dipelajari kalau mau di rumah. Nah, karena itu, tatkala melihat Israel, mereka itu, entah mereka itu orang yang punya iman sama dengan Abraham, atau entahkah mereka itu ateis. Jadi bayangkan saja mereka yang ateis, kita anggap bahwa mereka itu dipilih Tuhan, tidak juga. Tidak. Tetapi mengapa kualitas kehidupan mereka itu berbeda dari kita? Saya ambil sebagai contoh. Dari kandungan, orang Israel sudah punya yang disebut prenatal learning. Jadi anak-anak itu sudah diajar sejak mereka ada di dalam kandungan. Simpoa berasal dari leluhur kita di Tiongkok. Tapi orang Israel memakainya dari dulu. Jadi ibu-ibu itu sebelum ada teknologi baru, mereka pakai Simpoa. Saya dulu pernah belajar Simpoa, sekarang sudah lupa, tapi menarik sekali. Jadi mereka ajar anak-anaknya menggunakan Simpoa. Cerdas secara matematis. Kemudian mereka juga mengajar anak-anaknya dengan memutar musik klasik. Jadi otak kiri, otak kanan dari anak-anak dari kecil sudah diasah, sudah dibina. Nah, kemudian makanan. Taurat mengajarkan tentang makanan yang halal dan yang haram. Contoh, kita suka seafood. Semua suka ya. Ada cumi, ada teripang, ada pokoknya banyak deh. Tahukah kita bahwa kebanyakan makanan yang kita makan di seafood itu dilarang di dalam Alkitab? Contoh makanan yang katakanlah binatang ikan yang tidak bersisik jangan dimakan, kita makan. Termasuk ikan lele jangan dimakan, kita makan. Lalu yang kita suka itu kepala ikan, padahal itu adalah racun. Orang Israel tidak akan memakan kepala ikan. Nah, kemudian ada bakmi. Nah, ada BA di sana, kita katakan enak.
Padahal Alkitab melarangnya. Dan orang Israel entah dia orang percaya yang beragama Yahudi, Yudaisme, ataukah dia orang ateis, dia ikut apa yang diajarkan di dalam Taurat. Nah, karena itu dapat dipastikan bahwa kesehatan mereka terjamin oleh makanan. Kita apa saja ditelan, apa saja dimakan. Tidak usah heran bahwa kita rapuh, kita renta, kita gampang sakit. Ada? Belum lagi dunia pendidikan mereka. Sudah saya bicara tentang prenatal. Tetapi sesudah itu anak-anak belajar dari kecil di apa yang kita sebut preschool. Itu lalu kemudian ada taman kanak-kanak SD, SMP, SMA. Mereka itu mulai belajar secara berkelompok. Dalam kelompok itulah mereka berinteraksi. Nah, setiap kelompok pasti mencipta dan menemukan sesuatu yang baru. Jadi mereka belajar untuk menemukan hal-hal baru. Kemudian waktu mereka sebelum tamat SMA, mereka sudah punya sumbangsi bagi negara dengan mencipta sesuatu, memperoleh sesuatu, memberi sesuatu untuk membangun negara dari kelompok. Jadi dengan demikian kita lihat bahwa sistem kehidupan mereka tertata begitu apik sehingga olehnya mereka berkembang menjadi satu bangsa yang punya peradaban yang ada di depan dari semua bangsa. Kalau kita ganti menteri, ganti peraturan kita menjadi pusing untuk mengikutinya. Tapi mereka dari kecil, mereka konsisten, mereka membina. Dan tidak usah heran bahwa mereka bangsa yang sangat established dan punya kemampuan yang luar biasa seperti yang telah kita bicarakan tadi. Pertanyaan, dengan penjelasan saya seperti ini, adakah Tuhan itu tidak adil? Ayo. Adakah Tuhan itu bertindak dengan pilih kasih, pilih bulu? Ayo, ternyata tidak, bukan? Jadi, kalau kita mau mengerti Tuhan, kita diminta untuk memiliki hikmat. Tandanya kita takut akan Tuhan, menjauhkan diri dari kejahatan, hidup dalam kebenaran, keadilan, kejujuran. Maka pasti ada damai dalam hidup kita. Mau sehat? Alkitab memberi resepnya. Makanan adalah obat yang terbaik. Maka Tuhan sudah memberinya dan orang Israel mentaatinya. Kita yang adalah umat pilihan yang punya hak yang juga sama, ternyata tidak mentaatinya. Sekarang siapa yang salah? Mulai mengerti bukan? Nah karena itu kita memerlukan hikmat supaya kita bisa berpikir, bersikap, berkata, bertindak yang positif, baik dalam diri kita maupun dalam hubungan dengan orang lain, maupun termasuk mengatasi masalah sehingga dalam hidup kita menikmati damai, sukacita dan ketenangan karena kita hidup di dalam hikmat. Amin. Pada sisi yang lain, kita diminta juga untuk menyadari ternyata kuasa Tuhan Allah sebagai penyebab segala sesuatu sesungguhnya bersumber dari hikmat-Nya. Saya ulang ya. Tuhan Allah yang maha kuasa, yang bekerja dalam segala sesuatu dan menghadirkan kebaikan bagi kita umat-Nya dan tidak mengabaikan ciptaannya yang lain. Ternyata tindakannya bersumber dari hikmat. Sehingga tatkala kita melihat kebenaran ini, kita diajar untuk mengambil sikap yang benar. Jangan salah memahami Tuhan. Jangan menempatkan Tuhan pada posisi yang sangat direndahkan. Itu tidak boleh. Hormatilah Tuhan. Karena dikatakan bahwa segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan bagi Dialah kemuliaan untuk selamanya. Nah dengan demikian, segala sesuatu yang berasal dari Dia itu menjelaskan bahwa Dia adalah penyebab segala sesuatu. Haleluya. Dan penyebab segala sesuatu itu bekerja sebegitu rupa
Sehingga olehnya kehendaknya berlaku di dalam kita. Olehnya kita memahami peran dan tanggung jawab kita. Olehnya kita dapat menemukan apakah kita ini manusia berhikmat atau manusia yang biasa-biasa. Nah karena itu tatkala kita mau menikmati campur tangan Tuhan dalam kehidupan, maka kita diminta menyadari bahwa tatkala kita memiliki hikmat, maka dikatakan kita akan mengalami kekayaan dan pengetahuan tentang Dia. Jadi pengetahuan tentang Dia akan menjadi kaya di dalam diri kita. Kita akan menyadari bahwa Tuhan Allah kita itu ternyata menuntun kita di jalan-jalan dan keputusan-keputusan yang pasti dan yang benar. Lihatlah dirimu. Lihatlah diri kita masing-masing. Apa sih kelebihan kita? Ternyata tidak, bukan? Tidak ada. Kita sama saja manusia berdosa. Tapi kita punya Tuhan yang hebat. Yang tatkala menyelamatkan kita, Dia menunjukkan rahasia tentang hidup. Sudah saya katakan tadi, mau hidup sehat ada di dalam Perjanjian Lama, ada dalam kitab Taurat. Sudah diajarkan khususnya dalam kitab Imamat. Tapi kita pakai Kisah Rasul pasal yang ke-10. Lalu kita katakan, karena Tuhan tidak mengharamkannya, makan saja, apa saja. Ya sila, karena itu tidak ada dosanya di sana, tetapi yang ada adalah kita sudah tahu kebenaran tentang misalnya makanan, maka olehnya jika kita berhikmat, kita akan menghindari memakan makanan yang mencelakakan diri kita sendiri. Nah ya, karena Tuhan memberi kepada kita pengetahuan. Tuhan memberi kepada kita petunjuk tentang jalan-jalan yang benar. Kemudian, tatkala kita berhikmat, maka hikmat itu akan menolong kita memahami tentang kuasanya dan cara Ia mengerjakannya. Sehingga misalnya dikatakan bahwa Tuhan Allah itu bekerja dalam segala sesuatu. Hal ini menjelaskan kepada kita bahwa Dia akan hadir dalam apapun yang sedetil, sekecil apapun dalam hidup kita. Dia akan ada di sana. Masalah kita, Dia akan ada di sana dan Dia mengatasinya. Sakit kita, Dia akan ada di sana dan Dia akan menyembuhkannya. Kerumitan-kerumitan hubungan kita, Dia akan ada di sana dan Dia akan menyelesaikannya bagi kita. Kegagalan dalam hidup, rumah tangga, pekerjaan, masa depan, apapun Dia ada di sana. Sehingga olehnya, tatkala kita dikaruniakan hikmat, maka hikmat itu akan menolong kita mengerti bahwa ternyata Tuhan Allah yang Maha Kuasa itu, Maha Berdaulat itu tidak melakukan apapun dengan tidak adil. Karena Dia adalah kebenaran, Dia pasti mewujudkan apapun yang benar, Dia adalah Maha Adil, maka Dia pasti mewujudkan hal yang adil bagi siapapun dan bagi semua kita. Dan Dia Maha Jujur yang olehnya Dia tidak mungkin melakukan hal-hal yang salah, yang keliru, yang dusta dan sebagainya. Yang olehnya sebenarnya saya, Anda, kita ini orang-orang yang berbahagia jika kita menemukan diri ada di dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Karena Dia adalah Sang Hikmat. Amin. Dalam Yohanes pasal 1 disebut Sang Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Tuhan Allah sendiri. Sehingga olehnya, tatkala kita menemukan diri ada di dalam Tuhan Yesus, sebenarnya kita punya hak istimewa sebagai orang-orang pilihan Tuhan. Punya hak istimewa sebagai orang-orang yang diberi peluang untuk mengetahui jalan-jalannya, untuk mengetahui kehendaknya, dengan belajar untuk berpikir sebagaimana yang Tuhan mau kita pikirkan. Jadi contoh, kalau Anda sakit, saya ulangi, kalau Anda sakit, jangan salahkan Tuhan. Semakin tua baru semakin saya mengerti, iya ya. Kalau saya tidak bergerak satu hari saja, maka saya punya kekuatan itu sudah menurun sangat banyak. Maka saya harus terus-menerus bergerak. Apakah Tuhan yang akan bergerak bagi kita? Tidak.
Kita dikaruniakan fisik, kekuatan untuk bergerak. Bergeraklah. Kalau mau mati tinggallah di tempat. Tidurlah. Tidak usah beranjak dari tempat. Sebentar akan mati. Itu baru gerak fisik. Belum lagi makanan. Makanlah makanan yang sehat. Dan ini penting. Tuhan tidak akan katakan kepada kita, makan ini, makan itu, hari ini, hari itu. Kitalah yang menjadwalkannya. Dan pilihan-pilihan itu menjelaskan tentang hikmat. Yang olehnya, tatkala kita memiliki hikmat, maka hikmat itu akan menolong kita memahami kuasa Allah yang mendukung kehidupan. Sehingga hidup ini menjadi berarti. Hidup ini menjadi pantas, layak untuk dinikmati. Karena kita menemukannya, ada di dalam Dia sang hikmat yang meneguhkan kita untuk mengerti bahwa segala sesuatu yang dari Dia, yang oleh Dia akan meneguhkan kita sehingga apapun yang terjadi dalam hidup, jika ujungnya adalah kemuliaan bagi Tuhan, maka itulah segala-galanya yang menjelaskan. Kita mengerti tentang hikmat dan mengalami kuasa yang menyelamatkan dari dosa, yang meneguhkan status kita sebagai milik Tuhan, kekasih Tuhan, yang olehnya kita menghidupi kehidupan dengan penuh bahagia. Amin. Karena itu upayakanlah supaya jangan berpikir bagaikan katak di bawah tempurung. Jadi kalau ada masalah sedikit, salahkan orang lain. Lalu yang fatal, salahkan Tuhan. Padahal tidak demikian. Karena Tuhan tidak mungkin tidak berhikmat. Karena Tuhan adalah Sang Maha Berhikmat, maka Dia pasti maha benar, maha adil, maha jujur, yang olehnya Dia pasti mengaruniakan kepada kita berkat-berkat yang meneguhkan kehidupan. Sehingga olehnya ada damai, ada sejahtera, ada sukacita yang otentik, yang asli, yang kita nikmati dalam hidup. Dengan demikian, tatkala kita bicara tentang hikmat dan kuasa Allah, ternyata itu menunjuk kepada Dia yang hebat, yang memperlakukan semua orang secara benar, secara adil, secara jujur sama rata. Tinggal kita menghidupinya dengan penuh hikmat untuk mengalami kuasa yang meneguhkan dan menyelamatkan dalam setiap detik melalui kehidupan kita di bumi ini sampai kita bersua dan bertemu dengan Dia untuk mengalami keabadian yang kekal. Selamat hidup dalam hikmat untuk mengalami kuasa Tuhan yang penuh dengan berkat. Amin. Kiranya Tuhan memberkati. Kita tunduk kepala sejenak. Kami bersyukur karena Tuhan melawat kami oleh sabda-Mu. Dengan demikian ke dalam tangan Tuhan kami menyerahkan diri pribadi, rumah tangga, anak cucu semua. Kiranya Tuhan memberkati dan meneguhkan kami. Biarlah firman-Mu menjadi rema yang meneguhkan setiap kami untuk hidup di dalam kebenaran, keadilan, dan kejujuran guna menikmati damai sejahtera yang asli, yang otentik dari Tuhan, dan berbagi kepada sesama untuk menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih untuk sabda-Mu yang sudah meneguhkan kami. Yang sakit kiranya Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang memerlukan pertolongan kiranya Tuhan hadir dengan sabda-Mu untuk membebaskan dan memberi kekuatan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Sabda yang hidup, kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Kasih Tuhan